3 website AI yang teman-teman wajib tahu. Apa itu? Sebelum saya lanjutkan, silahkan di subscribe, follow, like, dan save video ini jika bermanfaat, dan bagikan ke saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan, guys. AI ini akan sangat bermanfaat untuk para mahasiswa yang semester akhir yang mau ngerjain skripsi, para pekerja penulis ya, penulis artikel, penulis apapun ya, kemudian adik-adik yang mau mengerjakan tugas sekolah ataupun tugas akhir dan lain sebagainya. 3 tools ini akan sangat bermanfaat dan akan bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita masuk ke website ini, guys ya. Oke guys, yang pertama adalah ChatGPT ya, yaitu aplikasi atau tools AI kesukaan kita, guys. Langsung saja kita masuk ke ChatGPT. Nah, ini untuk teman-teman yang mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang melakukan atau sedang atau akan membuat skripsi atau tugas akhir lah. Misalkan teman-teman bingung ya, bagaimana menentukan judul skripsinya, bagaimana nanti artikelnya cari dari mana, nanti referensinya pakai siapa. Teman-teman bisa meminta bantuan di ChatGPT ini. Ya, caranya bagaimana, guys? Ya, caranya pertama kita masuk pada aplikasi ChatGPT dulu. Jadi ingat, ini bukan membuat skripsi nyel dari AI ya, tapi kita minta bantuan mulai dari judul, deskripsi, kemudian referensi, kemudian daftar pustakanya dari mana lah, itu bisa kita ambil ide-ide atau referensinya seperti itu kayaknya. Caranya bagaimana? Pertama, misalkan kita mau membuat judul skripsi ya, jadi di ChatGPT ini teman-teman bisa memasukkan ya, berikan saya misalkan 3 pilihan judul skripsi tentang informatika misalnya, atau artificial. Ini contoh guys ya, ini contoh aja ya, visi bagaimana tulisannya, intelligence, nah seperti itu. Oke, kalau sudah kita klik di panah atas ini ya, kita klik atau kita enter juga boleh seperti ini. Oke, nah ini guys, nah ini ChatGPT sedang membuat sebuah judul ya, terdiri dari 3 judul pilihan yang bisa kita pilih guys ya. Ini yang pertama adalah, tadi kita tanyanya adalah berikan saya 3 judul skripsi tentang informatika atau artificial intelligence ya. Kemudian jawabannya adalah, tentu berikut adalah 3 pilihan judul skripsi dalam bidang informatika atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang pertama, analisis sentimen pada data sosial media menggunakan metode machine learning. Nah, itu yang pertama guys ya. Ini skripsi ini akan mengeksplorasi cara-cara untuk menganalisis sentimen dari data sosial media menggunakan teknik-teknik machine learning seperti natural language processing NLP dan classification algoritma. Lah itu yang judul pertama guys ya. Jadi dari sini teman-teman sudah mempunyai 1 judul ya yang bisa teman-teman terapkan pada skripsi teman-teman semuanya ya. Adik-adik mahasiswa yang mau skripsian ya itu. Kedua, penerapan deep learning untuk pengenalan objek dalam citra medis lah itu juga boleh. Kemudian perbandingan performa algoritma genetika dan algoritma SWAM untuk optimasi kombinasi produk dalam e-commerce. Nah itu teman-teman ya. Ini deskripsinya adalah skripsi ini akan membandingkan 2 pendekatan optimasi yang berbeda ya, algoritma genetika dan algoritma SWAM untuk menentukan kombinasi produk optimal dalam konteks e-commerce. Nah teman-teman seperti itu ya. Oke, itu adalah salah satu contoh ya menggunakan ChatGPT untuk membantu kita dalam menyelesaikan skripsi ya. Itu nanti ide-ide yang lainnya silakan langsung saja ditulis atau diminta di ChatGPT tersebut ya. Misalkan daftar pustaka, referensi artikel dari mana ya. Kemudian kita nanti bisa ambil referensi beberapa judul atau skripsi-skripsinya dari mana. Nah, itu teman-teman bisa minta tolong di ChatGPT ini guys ya. Itu untuk penyelesaian skripsi yang pertama guys. Jadi ChatGPT ini bisa kita gunakan apapun sebenarnya ya, mulai dari menggambar, minta artikel, mencari pengertian, mencari deskripsi, mencari berbagai macam jenis sesuatu gitu. Kita bisa meminta referensi pada ChatGPT ini. Oke, itulah aplikasi yang pertama guys. Sekarang kita masuk ke aplikasi yang kedua guys. Aplikasi kedua apa? Aplikasi yang kedua adalah Chat
PDF guys ya. Untuk masuk pada chat PDF, teman-teman tinggal ditulis saja. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu alamatnya ya, ketik pada google.com, kemudian nanti tuliskan di address bar itu di search engine di search bar ya, tempat pencarian itu tuliskan chat PDF, kemudian di enter. Nah ini untuk chat PDF ini sudah ditampilkan di pilihan paling atas guys. Ini adalah chatpdf.com ya, kita klik satu kali chatpdf.com. Nah ini adalah tampilan chatpdf.com, di mana kita bisa memasukkan sebuah PDF ya, kemudian kita bisa merubahnya ya satu-satu ataupun sekalian, kita bisa merubahnya dari sini. Caranya bagaimana? Kita klik di sini drop PDF here, atau masukkan PDF di sini ya, atau kita browse my computer, kita klik di sini, kemudian cari PDF yang akan kita rubah, kita klik di sini. Nah ini ada, misalkan ada skripsi bab 1 ini ya, klik ya, ini contoh guys ya, ini contoh ya. Oke, kita open. Nah ini processing guys. Nah ini, nah teman-teman di sini ini ternyata ya tidak semuanya gratis ya guys, ada beberapa website yang berbayar. Nah ini untuk mengupgrade, untuk mentranslate itu ya teman-teman, ini harus di-upgrade terlebih dulu menjadi $48 per tahun ya. Jadi bayar $48 per tahun ya, sekitar berapa ya? Katakan 50 kali 16.000 guys. Nah, seperti itulah ya. Ya mungkin ketemunya 500 ribuan mungkin ya, kemungkinan segituan lah. Seperti itu. Nah itu di sini akan mendapatkan unlimited PDF, unlimited question ya. Kemudian 2000 halaman, 50 PDF atau folder, dan 32 MB file. Nah itu teman-teman, seperti itu. Kalau misalkan kita nggak pakai ini, apakah bisa? Nah ini kita coba sign in dulu ya, kita coba dulu, kita sign in, apakah bisa dengan terbatas saja, misalkan beberapa halaman saja. Kita coba lanjutkan dulu, kita login dengan akun saya seperti ini guys ya. Nah, oke. Coba kita lihat dulu guys hasilnya. Nah ini, nah ternyata di sini nggak bisa guys ya, mau nggak mau kita harus bayar terlebih dahulu. Nah, supaya nanti free ya, ini kita coba satu file aja yang kecil, misalkan ini surat pernyataan pengunduran diri guys ya. Coba ini kita coba masukkan satu PDF satu halaman supaya free ya guys. Kita klik di ini, kemudian kita open. Nah teman-teman ini bisa ya. Kenapa kok bisa Pak di sini? Nah karena di sini cuma satu halaman ya. Kalau misalkan ini halamannya lebih dari satu teman-teman, ini nanti akan diminta untuk bayar guys ya. Jadi memang tool-tool seperti ini itu banyak juga yang free dan juga banyak juga yang berbayar guys ya. Jadi untuk teman-teman yang memang membutuhkan ini, kalau misalkan gini kita hitung sebagai pekerjaan ya, ini masuk pada modal guys. Jadi jangan pelit-pelit untuk mengeluarkan modal ketika mau usaha ya itu. Kalau misalkan ini adalah sebuah tugas yang teman-teman masih minim modal, teman-teman ya cari yang free saja atau yang gratisan saja ya, seperti itu. Nah ini PDF ada di sebelah kiri, kemudian untuk tulisan hasil PDF itu ada di sebelah kanan. Dimana di tulisan ini kita bisa menulis ulang ya, misalkan ini kita blok dulu ya. Di sini ada explain ya, ada summaries atau rewrite ya teman-teman ya. Kita mau menjelaskan ya, penjelasannya misalkan kita explain seperti inilah, itu akan di explain atau dijelaskan lagi di bawahnya. Jadi kita tulis ulang misalkan, jadi kita blok rewrite ya, kita blok. Nah nanti akan ditulis ulang ya, otomatis beda dengan di atas lah, seperti itu. Nah ini adalah salah satu fungsi dari chat PDF ya. Oke, sampai sini jika ada pertanyaan teman-teman juga langsung bisa di-chat di kolom komentar di bawah. Untuk semua link yang akan kita sajikan nanti akan saya taruh pada kolom deskripsi di bawah ya. Untuk yang ketiga ini kita bisa menggunakan namanya website Quillbot ya. Oke, langsung saja untuk masuk ke Quillbot, kita ke Google terlebih dulu biar paham. Nah, masukkan aja di sini key Quillbot ya. Nah, Quillbot seperti ini. Nah, di pilihan paling atas pada Google ini ya, ini ada quillbot.com. Ini aja kita langsung klik ya, atau klik kanan open new tab seperti ini. Nah, ini adalah website AI ya,
dari Quillbot, di mana beberapa fungsi dari Quillbot adalah yang pertama adalah paraphrase ya. Paraphrase itu adalah rewrite sentence atau menulis ulang sebuah kalimat ya. Kalimat yang awalnya seperti apa nanti dirubah menjadi seperti apa. Seperti itu di paraphrase ya. Kemudian yang kedua ada grammar checker. Ya, misalkan ada kata-kata atau kalimat atau grammar yang tidak cocok atau tidak sesuai, di sini nanti bisa dibenahi ya. Ini namanya fix mistake grammar. Nah, itu pembenahan pada grammar yang salah. Yang ketiga, di sini ada plagiarisme checker, atau misalkan ada beberapa kalimat tiruan atau kalimat yang telah dibuat ulang dari skripsi yang lain. Nah, di sini bisa dicek guys ya. Tinggal teman-teman memasukkan kalimatnya atau skripsinya, nanti di plagiarisme checker itu teman-teman akan menerima atau menerima sebuah informasi tentang ini telah digunakan atau tidak. Nah, itu sudah ada di sini. Kemudian yang keempat, untuk yang fungsi keempat dari Quillbot ini adalah AI detector. AI detector ini adalah fungsi untuk mendeteksi ya, paragraf ini atau kalimat ini atau skripsi ini itu dibuat oleh AI atau tidak. Itu bisa dideteksi dengan menggunakan AI detector ya. Kemudian ada summaries. Summaries tag ini adalah menulis ulang ya guys ya, menulis ulang seperti itu. Kemudian ada citation generator lah, itu beberapa fungsi yang ada pada Quillbot ya. Kita coba satu contoh ya. Kita masuk dulu ke akun ya. Kita masuk ke akunnya terlebih dulu. Kita masuk ke paraphrase misalnya. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini contoh dari beberapa bahasa teman-teman. Misalkan teman-teman mau menulis ulang sebuah paragraf, misalkan kita ambil contoh di sini ya. Ini kita ambil contoh dari sini misalkan. Kita copy dulu. Ini kita contohkan saja ya dari sini. Nah, ini kita copy, kemudian kita masukkan ke paraphrase, kita paste di sini, paste atau tempel ya. Nah, kalau sudah ditempel, kemudian klik pada paraphrase guys ya. Klik paraphrase, klik di sini. Nah, di sebelah kanan teman-teman, ini adalah hasil dari penulisan ulang yang telah kita copy dari skripsi atau tugas tadi. Nah, di sini coba diamati ya. Nah, kalau di sini ada pertemuan ya, maka di sini diganti pemimpin ya. Nah, ini kalimatnya, poinnya itu masih sama, tapi di sini sudah dirubah secara kalimat ya, jadi beda. Jadi ini akan menghindari pada plagiarisme tadi, supaya tidak terjadi penulisan ulang atau kata-kata berulang ataupun skripsi yang telah dibuat ulang seperti itu ya. Nah, ini canggih banget guys ya. Jadi ini beberapa fitur yang ada pada Quillbot. Oke. Yang kemudian kita coba AI detector ya. AI detector ini adalah salah satu fitur yang kita gunakan untuk mendeteksi apakah paragraf tersebut atau skripsi tersebut dibuat dengan AI. Nah, itu bisa kita masukkan. Caranya bagaimana? Nah, di sini kita bisa ngupload file ya. Misalkan filenya apa, misalkan kita coba klik di sini skripsi, kita open. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini otomatis karena kita menggunakan bahasa Indonesia, dia mengenali bahasa Indonesianya guys ya. Wah, untuk bahasa Indonesia kita belum support, don't support Indonesian yet. Nah, oke. Nah, ini berarti harus skripsi-skripsi yang berbahasa Inggris yang baru disupport AI detector ini ya guys. Oke, ini kita cancel dulu. Yang jelas fungsinya sudah tahu ya guys. Oke, kemudian kita masuk ke plagiarisme checker. Nah, ini plagiarisme checker ini adalah untuk mendeteksi apakah skripsi atau tulisan tersebut adalah tulisan tiruan atau hasil copy paste dari skripsi lain. Itu kita bisa menggunakan AI detector ini. Nah, ini akan dampaknya adalah gini guys ya. Misalkan teman-teman skripsinya adalah hasil copy paste ya dari skripsi mahasiswa lain gitu ya. Kemudian teman-teman ajukan ke dosennya. Kalau dosennya itu menggunakan aplikasi ini untuk ngecek ya, teman-teman ini skripsinya telah dibuat ulang atau hasil karya sendiri murni dari awal ya, teman-teman akan kedetek di sini guys. Ini bahaya ya, ini bahaya banget bagi mahasiswa juga. Jadi kalau misalkan ini kedetek ya, itu tiruan atau hasil copy paste, maka teman-teman bisa nggak lulus ya. Ini oke, itu beberapa fungsi dari
Wilbert. Kemudian ada summaries dari sini guys ya. Nah, ini enter paste your text to summaries ya teman-teman. Nah, coba ini kita paste di sini ya. Kemudian kita summaries seperti apa. Nah, sini. Kemudian kita pakai translator guys ya. Nah, di sini juga ada fitur translator ya. Translator ini adalah salah satu fungsi yang digunakan untuk mentranslate atau menerjemah dari bahasa ke bahasa lain. Misalkan kita bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya, kita coba copy paste di sini. Nah, ini adalah file yang saya copy dari kalimat yang tadi, ini kita translate ke bahasa Inggris, misalkan kita translate. Nah, di sini akan mendeteksi, nah, akan jadi bahasa Inggris seperti ini guys. Kalau sudah jadi bahasa Inggris, nah ini tinggal kita copy saja guys. Nah, itu ya, itu fungsi dari translator. Atau misalkan kita translate ke bahasa Arab, bisa nggak? Arabic guys. Ternyata bisa guys ya. Nah, oke. Ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab langsung jadi seperti ini ya. Ini enak banget guys. Jadi teman-teman kalau ingin translate ya dari bahasa apapun ke bahasa apapun ya, ini bisa menggunakan Wilbert Translator. Oke. Sampai sini semoga bermanfaat teman-teman ya. Jika ada pertanyaan atau masukan atau ide ataupun saran ya, next video kita bahas apa, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, follow, save video ini jika bermanfaat, dan bagikan ke teman-teman skripsian ya, teman-teman yang mau skripsian atau mahasiswa adik-adik yang mau skripsian ya, supaya lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.